Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kabar duka telah meninggal dunia seorang pemuda berusia 24 tahun korban kecelakaan di perbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Seluma sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat. Asal warga Desa Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pada Senin, tanggal 1 Juni tahun 2020, yang lalu. Sebelum meninggalnya pemuda, 24, asal Desa Pinoraya ini dirawat salah satu RS di daerahnya lalu dirujuk ke RS yang ada di Kota Bengkulu. Tiba di Kota Bengkulu keluarga dan pasien mendapatkan kengganan 4 rumah sakit RS untuk merawatnya. Feriansyah, sang kakak, warga Desa Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu ini hanya bisa kecewa dan berduka yang sangat mendalam karena adiknya sudah tiada. Ia dan sekeluarga menilai bahwa adiknya tidak mendapat pelayanan medis yang maksimal, apapun hanya menempatkan kepentingan COVID-19 tanpa memikirkan perasaan keluarga kami serta pasien. Ia menceritakan tragis adiknya meninggal yang 4 kali ditolak oleh RS dengan alasan sedang fokus pelayanan COVID-19. Telah terjadi di luar kehendak kami. Adik saya umur 24 tahun mengalami kecelakaan tunggal lalu kemudian dibawa ke salah satu RS Ashifa mana, jelas Ferdiansyah kepada pedoman, tanggal 3 Juni tahun 2020. Setibanya di RS Ashifa adiknya mendapatkan perawatan sementara, berhubung keterbatasan fasilitas dan petugas medis lalu disarankan untuk dirujuk ke RS di Kota Bengkulu untuk mendapat pelayanan yang lebih optimal. Berangkat ke Kota Bengkulu dengan jarak tempuh kurang lebih 3 jam perjalanan kami datang ke rumah sakit rujukan pertama yaitu RS Bayangkara. Setiba di RS Bayangkara belum kami membuka pintu ambulan untuk meminta tindakan medis, pasien langsung ditolak dari pihak rumah sakit, tanpa melihat keadaan pasien yang tiba di rumah sakit dengan alasan tidak dapat melakukan pelayanan maksimal karena keterbatasan tenaga medis dan kemampuan tenaga medis, katanya. Dengan perasaan kecewa dan sedih terpaksa kami pindah ke rumah sakit kedua yaitu Rumah Sakit Harapan dan Doa RSHD, milik pemerintah Kota Bengkulu. Perlakuan lebih kejam kami dapatkan yaitu alasan seluruh ruangan sedang sterilisasi dan petugas medis semua lagi isolasi. Malah kami ditawarkan tempat bekas perawatan pasien apabila masih memaksa, katanya. Setelah 2 RS menolak lalu kami beralih langsung ke RS ketiga yaitu RS Tiara Sela. Lebih parah lagi perawat dan petugas medis hanya melihat pasien dari ambulan kami dan memaki supir ambulan kenapa dibawa ke RS tersebut dengan alasan tidak adanya fasilitas pengobatan pasien, katanya. Kekecewaan kami semakin terasa, lalu kami pun memaksakan ke Rumah Sakit M. Yunus, RSMY, milik pemerintah provinsi dengan harapan mendapatkan pelayanan maksimal yang mana standar dan fasilitas kami akui sudah di atas rata-rata. Meski sempat terjadi keributan akhirnya pasien ditangani dengan cara dipasang oksigen dan keluarga diminta menjaga perkembangan pasien oleh tim medis. Setelah berbagai upaya adik kami diperbolehkan turun untuk dapat bantuan oksigen dan kami malah diperlakukan seperti keluar pasien positif COVID-19. Kami disuruh menunggu tanpa kepastian, hanya diberi alat dan oksigen dan perlakuan tidak menyenangkan serta dianggap kami bukan pasien target lalu harus melalui ranah administrasi yang mana sudah di luar tindakan yang kami harapkan, katanya. Kecewa kami terhadap tim medis hanya fokus ambil sampel darah untuk uji COVID-19 pukul 8 waktu Indonesia Barat pihak RS minta menandatangani surat pemasangan selang ke paru-paru. Pihak keluarga sempat menolak karena medis menyebut metode ini kemungkinan hidup pasien hanya 3%. Setelah bersepakat akhirnya pihak keluarga menyetujui surat tersebut. Surat telah ditandatangani namun selama 2 jam selang baru dipasang ke paru-paru. Selama itu kami diminta menunggu. Saya sempat marah dan heran mengapa tim medis sibuk mengambil sampel darah adik saya untuk uji COVID-19, katanya.